Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Happy Valentine's Day, Jebret Tim. Selamat datang di DPI Muda kan. Waduh, Muda, karena nuansanya sekarang agak sedikit berbeda. Karena kita sedang merayakan Hari Kasih Sayang. Kalau misalnya nih ada yang chat di kolom komentar nih, ini bukan budaya kita. Min, langsung aja jawab, budaya kita adalah korupsi. Nah, ini merupakan siaran terakhir saya ya sepertinya ya. Karena baca skrip ini, terima kasih Bang Abraham, terima kasih Jebret Tim semua. Ini siaran terakhir saya. Karena berbahaya sekali di skripnya hari ini ya. Lu mau kemana emang, Fe? Hah? Mau kemana emang? Ya, kita doakan yang terbaik lah buat Fe. Aduh, langsung ada ini ya, farewell. Pakai baju abu-abu. Tapi sekarang kita pakai baju pink semua nih. Iya. Karena merayakan Hari Valentine bersama pria-pria yang sangat lucu-lucu sekali menggunakan baju pink. Mas Adia nih, Om Haryo. Bang Aldi, apa kabar? Halo. Sehat. Pinknya pada pink pale ya. Kalau gue emang pinknya pink berani. Pink apa nih? Ini shocking pink. Tapi cuma satu. Pink pecun. Waduh. Enggak bener pernah ada bahasa itu. Ada ya? Pernah. Ada ya kayak gitu ya? Di era ya. Tahu nggak pecun? Tahu. Oh, iya. Tapi pink itu nggak tahu gue. Oh. Tapi kita bertiga pakai baju biasa, hanya satu yang pakai jersey seperti Oh, iya. biasa. Oh, iya. Nih. Gue tadi jersey lagi OG. tadi siang kan gue disuruh cari jersey warna pink. Nah gue bingung yang mana ya. Dari sekian banyak jersey pink lu Kagak, milih. karena size-nya udah kecil-kecil. Oh. Dicari-cari Akhirnya ini. yang muat yang mana. Yang gitu. mana yang muat. Takutnya kan ini gue Iya. kelihatan. Badanku dulu tak begini. Tapi ini lebih bahagia. Lebih bahagia, betul. Berbunga-bunga semua. Berbunga-bunga, Semua iya. berbunga-bunga Berbalon-balon. di sini. Mungkin kecuali Sabtu. Masih berbunga dong. Results Liverpool last ever Merseyside Derby. Michael Oliver seperti biasa, kita nggak kaget lagi dengan body of worknya, dengan capernya dia di akhir pertandingan juga. Tapi itu memberikan warna yang luar biasa. Yes. Itu yang kita butuhin di Ya. kala kita harus menunggu karena ditunda kan tuh Merseyside Derby-nya, dan a fitting end buat stadion yang legendary, yang luar biasa, atmosfernya juga istimewa, dan bahkan di split nih rekornya 4-1 kan menangnya. Jadi ya nggak ada yang menang juga, nggak ada yang kalah, Unggul. hasil imbang. Tapi mungkin buat Liverpool juga agak rugi karena menyimpan tenaga di FA Cup Ya. dengan rotasi masif, coba untuk lebih segar di match menghadapi Everton, tapi tidak berujung 3 poin. Iya, pas di sini juga kan gue sempat bilang bahwa laga lawan Plymouth itu betul-betul laga yang dilepas dalam tanda kutip dengan materi pemain yang diturunin sama Arne Slot. Gue bilang Slot kayaknya bakal fokus buat Merseyside Derby. Banyak yang ketawa juga, ngapain serius lawan Everton? Gue bilang, Everton sekarang beda dengan Everton ketika lo ketemu sebelum ditunda nih. Yeah. Kalau pas laganya pada saat itu nggak ditunda, Ada mungkin- Barclays Heritage di pinggir lapangan. Iya, David Moyes. Yes, sir. mungkin itu akan dilibas lah pada saat itu gitu, karena Everton pada saat itu lagi struggle, susah banget untuk bisa even dapat 1 poin gitu. Makanya lawan tim dipegang Moyes lagi, walaupun nggak spesial amat gitu, tapi tetap aja mereka on the track yang lagi naik gitu. Makanya kenapa lebih diseriusin sama Arne Slot, dan kebukti di lapangan last ever derby di Goodison Park mereka atau Everton tampil luar biasa sih. Determinasi mereka luar biasa, ngotot sampai detik-detik terakhir, akhirnya bisa membuahkan gol jadi 2-2. Tapi ya gue sih tetap melihat 7 poin sebagai poin yang cukup aman lah. Aman. Melihat lawannya yang punya kendala cedera yang karena panjang. lawannya terutama Arsenal punya rentetan cedera yang nggak mudah juga untuk menyikapinya, terutama di barisan terdepan di mana mereka butuh untuk cetak gol gitu. Sementara supporting role mereka untuk mencetak gol dari second line nggak banyak gitu. Makanya kenapa lini depan Arsenal tuh begitu bisa dikatakan penting ketika mereka kehilangan pemain-pemainnya. Sementara dari City pun kayaknya nggak ngelihat mereka bisa comeback sejauh ini raihan poinnya. Makanya kenapa gue bilang sejak laga lawan City mereka menang Liverpool, gue bilang kayaknya Liverpool bakal sulit nih dikejar apapun hasil dari Merseyside Derby nanti gitu. Dan terbukti ya sekarang 7 poin. Menurut gue sih tetap aja jumlah poin yang cukup aman buat Liverpool bisa menjadi juara di akhir musim. Ya, atensinya ke Michael Oliver dengan beberapa keputusan mungkin
inconsistency yang menjadi masalah ya, karena kalau kita lihat dari proses free kick misalnya ketika yang pertama ya, Iliman gol pertama. Ndiaye tidak Soft disentuh mungkin, Ya. tapi ada free kick di sana yang berujung dengan Ya. terciptanya gol, juga membuat sepertinya nggak set backline dari Liverpool dengan adanya mistake dari Konate, pun juga dengan call-call lainnya misalnya Mo Salah yang harusnya mungkin ada foul di Dilanggar. penghujung. Tiga orang yang megang. Ya. Tapi play Nggak on yang pelanggaran. menuju ke proses gol balasan dari Tarkowski juga. Jadi sebenarnya lo ngelihatnya dengan kondisi refereeing, dengan keadaan di pertandingan yang tensinya luar biasa, derby terakhir di Goodison, peran dari Michael Oliver. Ya, nggak cuma Michael Olivernya tapi gua rasa barisan orang di belakangnya di boot VAR 200 miles dari Merseyside, ya itu juga nggak capable untuk memegang sebuah tensi pertandingan setinggi ini, sepanas ini, karena emang udah lama banget kita nggak lihat pertandingan seperti ini gitu. Old school ya? Old school. Ini mungkin yang tadi seperti lu bilang di awal, ini yang kita pengenin. Derby itu kayak begini, kalau kata Roy Keane kan, it's a derby, it's a derby. Ya emang harus seperti ini, tensinya seperti ini. Makanya kerasnya Derby seperti County ini. nggak main padahal ya. Derby County nggak main, disebut-sebut mulu. Cuman ya ini adalah pertandingan yang pinnacle itu sangat amat besar. Ini sejarahnya juga panjang. Dan bermain di Goodison Park yang punya story bahwa dia akan pindah ke stadion baru, stadion yang lebih luar biasa. Dan Everton juga nggak akan ngelepas laga ini semudah itu. Dan gue mungkin nggak setuju sama Mas Haryo bahwa ada indikasi bahwa Liverpool dalam tanda kutip melepas game lawan Plymouth. Tetap gue rasa untuk mengejar quadruple itu tetap akan dikejar. Cuman somehow meskipun sudah mengistirahatkan, merotasi beberapa pemain, cuman yang main juga bukan muda semua. Masih banyak, atau ada beberapa senior juga, ada beberapa kayak Tapi tim intinya kan cuma Luis Diaz. Luis Diaz. Kelleher. Kelleher is not starting goalkeeper. Maksudnya bukan tim Iya, inti tapi lah. bukan pemain yang Bener, nggak bener, pernah bukan. main gitu. Cuman Jadi kan dan ketika lo even mengganti- levelnya duanya si Liverpool Betul. itu masih ya Iya, lawan Plymouth. kalau bongkar pasangnya itu terjadi tapi tidak mengubah sisi yang lain. Misalnya di depan ya, kita bicara nggak ada salah gitu. Doesn't matter. Kalau tengahnya tetap ada Gravenberch, tetap ada Szoboszlai, tetap ada McAllister gitu. Ini nggak ada semua. Ini nggak ada semua. Belakang betul ada Kwansah lah masih Ada di situ, Endo ya. ada Endo di situ. Pernahkah mereka bermain bersama? Enggak pernah di. Iya, tapi mereka pernah main disimpulkan sebagai melepas, gue sih enggak, Mas. melepas lah di Gua di sih bangku enggak. cadangan cuman ada 2 pemain senior yang Iya, cadangan juga. karena emang rotasi. Curtis Jones dan juga Darwin Nunez. Iya. Itu 2 pemain yang pemain cadangan yang cadangan juga di tim intinya gitu loh. Ketika lu indikasinya akan tetap serius tapi tetap memainkan lapisan kedua, pasti lo ada di belakangnya, tetap ada salah di situ. Kalau something goes wrong, salah masuk. Itu biasa jadi pattern Jurgen Klopp juga Ya. di musim-musim lalu. Walaupun kipernya tetap Kelleher gitu. Tapi kan backbone timnya aja bukan tim sama sekali nggak ada personil intinya. Betul. Gitu. Itu yang Merotasi membuat gua. oke. Rotasi oke, Pasti tapi nggak wajar. sedrastis itu di. Kalau Dan- sedrastis itu menurut gua itu indikasi dia melepas dengan Iya. cadangannya seperti itu gitu. Iya. Teman walaupun di atas kertas tetap harus menang lah ya. Exactly, Betul, makanya. tetap seperti itu. Tapi kan gue nggak akan melihat tim itu bisa dapat chemistry ketika sebanyak itu rotasi yang Iya, ada. dan itu gua rasa Mas udah dipikirkan sama Arne Slot. Dia bukan pelatih baru yang Iya. gua tahu nih kalau gua mainin ini dengan chemistry yang belum nyambung, ini tim bakal berantakan. Enggak. Gua rasa tim ini mau dipersiapkan gitu untuk Tapi menurut lu berantakan nggak? berantakan banget. Ya iya makanya. Berantakan banget. Emang makanya that's why gue bilang kalau kata melepas itu enggak, cuman perform of the day-nya hancur banget. As simple as that. Gak mungkin lah. Dasar apa lu melepas next game-nya, lu bakal ketemu Everton, dan buat gua bukan sekedar menghadapi Everton-nya, cuman lu bisa gap 9 poin lo lawan peringkat 2 lu. Ini bakal bukan sekedar kita bakal menghadapi Everton di match terakhir. Ini game pentingnya mungkin lebih penting buat Everton-nya dibandingin buat Liverpool-nya. Dari segi story-nya gitu ya, karena main di Goodison juga. Cuma Liverpool punya hajat untuk tetap menjaga gap itu menghadapi lawan peringkat 2, whoever it is, siapa tuh Arsenal, siapa tuh Nottingham, siapa tuh City. Siapapun itu ya. Apapun itu. Nah, ini performa Liverpool waktu menghadapi Plymouth hancur. Gua rasa ini gara-gara cadangin banyak pemain. Gua rasa akan dirubah saat menghadapi Everton. Oh, enggak juga tuh. Hancur juga pakai tim inti nih. Nggak Menghadapi struggling Everton nih. Tapi kan it's been terjadi buat Liverpool sepanjang musim ini. Iya. Lo nggak bermain bagus selama 90 menit. They only need like 15 menit untuk membalikan sebuah dan menang. kondisi dan menang. Dan Itu kan makanya kita potret Liverpool sepanjang musim yes, ini. sepanjang musim ya. Sekarang kita lagi bahas ya game menghadapi Everton kemarin, gue harus bilang jelek juga.
nggak lebih baik dibandingkan Plymouth, walaupun dengan banyaknya pemain inti main. XG-nya di bawah Everton, struggling Everton loh ini. Kalau tadi dibilang oke, Everton sekarang udah on the track dengan pelatih baru, yes, performanya memang lebih bagus sekarang. Cuman ini bukan Everton yang luar biasa, bukan Everton yang ada PNR-nya, ada Artetanya, ada tim Cahill-nya, enggak. Ini Everton yang masih struggling di bawah gitu. Cuman menghadapi Liverpool, kok Liverpool bisa bermain seperti itu, gue kecewa. Tapi it's a derby. Dan It's a derby, yes. Kalau derby lawan Liverpool selalu bisa mengupgrade Karena penampilan. gue sangat amat tinggi merate Liverpool musim Dan ini. bahkan kalau lo lihat tim Liverpool yang mendominasi misalnya di 70s, 80s juga tim-timnya hebat gitu. Ketemu Everton yang struggling itu bisa kalah. Ya, Ya. betul, Jadi, itu gue setuju. Kalau gue ngelihat ada kekhawatiran dari Arne Slot dengan preparation dia big picture ya, karena ada Everton, kemudian juga dia harus konsentrasi untuk mungkin menjuarai Champions League, kalau karenanya mungkin FA Cup menjadi pilihan ketiga atau empat gitu kan. Dengan rotasi harapannya memang tampil optimal. Bahkan kalau gue lihat kalau dia nggak rotasi, maka di game lawan Everton ada potensi kalah justru. Kalau melihat apa yang disajikan atau bisa menang. Bisa jadi. ya, itu bisa Atau bisa terjadi. menang, Cuma yes. kalau kita lihat bagaimana setup dari David Moyes, Everton membuat semuanya jadi scrappy, 50-50 duels, dan mereka semua nggak takut untuk mendapatkan kartu. Idrissa Gana Gueye menjadi casing point, dan juga referee yang nggak bisa mengontrol pertandingan tentunya menjadi keras gitu kan. Jadi dalam keadaan seperti ini, apa yang dilakukan oleh Slot menurut gua memberikan sangat masuk akal. Iya, kok gini, kalau kita bahas wasit ini nggak merugikan Liverpool doang. Everton juga ada beberapa keputusan yang merugikan Everton gitu. Jadi cuman kalau wasit kita nggak perlu lah bahas, karena emang tiap game wasit hancur lah kalau Premier League ini kita nggak bisa bicara PGMOL berarti kacau ya. PGMOL lah ya udah, makanya jadi gue fokus sama timnya. Nah buat gue untuk tim yang gue nilai sangat tinggi, luar biasa, pelatih yang luar biasa, pemain yang luar biasa, ya kemarin mengecewakan. Cuman gue setuju sama Mas Aryo adalah even 7 poin pun Sulit kan. ini tetap angka atau gap yang harusnya bisa diperbaiki, dan buat gue di next game Liverpool bakal ya udah comeback lagi, main bagus lagi, karena Liverpool dan Arne Slot tahu cara menang walaupun nggak harus bermain indah gitu. Cuman mereka menciptakan peluang. Nah di game kemarin menghadapi Everton, ya karena kita lagi bahas game menghadapi Everton, mereka dikit menciptakan peluangnya, XG mereka rendah, defense mereka scrappy banget, ya itu kan berarti ada apa gitu. Ya, salah satu faktornya dari pertandingan semalam hari Rabu kalau tidak salah, itu adalah wasit. Jadi dua pihak ini mengalami pendapat yang berbeda. Salah satunya David Moyes. Ini malah berasa dia diuntungkan. Kayak ini wasit nggak ada masalah nih. Menurut saya wasit sudah menjadi pengadil yang baik di laga ini. Dia sudah berusaha untuk. Ya kan hasilnya buat dia oke. Iya, tapi padahal kalau gua ngelihat juga dari pertandingan ini, sebenarnya dua-duanya dirugikan. Tapi kalau Om Haryo dari sudut pandang wasit, ini sebenarnya menguntungkan siapa sih sebenarnya? Keputusan Menguntungkan kita penonton. Iya, karena seru jadinya. Kalau gue sih mungkin the big picture derbynya lagi ya. Iya. Maksudnya dari tahun 2011 sampai tahun 2020 ada 22 pertandingan dimainkan di Goodison dan juga Anfield, itu 11 kemenangan untuk Liverpool, 11 imbang. Liverpool Everton sama sekali nggak bisa menang. Tapi dalam 7 pertandingan menuju game kemarin, Everton tuh sempat mencuri 2 kemenangan. Liverpool hanya bisa mendapatkan 4 kemenangan dan 1 imbang. Artinya derby di mana pada saat itu Everton bisa menjadi tim yang menjaga Liverpool, dan Ken Ferguson lah pada saat itu bisa bikin 2 gol. Big dunk. Si Carragher bisa bikin 2 own goal, yang partai-partai yang lu ketemu Everton emang ini bukan apa-apa buat Liverpool, tapi selalu bisa menyulitkan. Dan itu mulai kesini mulai kelihatan lagi ada sparks lagi lah dalam derby ini. Gue senang melihat itu seperti ngelihat sebuah derby yang emang layak, emang proper derby dan layak ditonton gitu loh. Kan selama ini kan gue bilang udahlah 3 points in the back selalu begitu kan. Kalau kita Terus bicara fansnya duduk sebelah-sebelahan biasa-biasa aja gitu kan. Sekarang udah balik lagi. Udah mulai sangar. Tapi kalau tadi Vetanya tentang wasit, mungkin kenapa dirugikan di Liverpoolnya lebih tebel perasaan itu ya karena tadi Adi bilang momen keputusan salahnya itu menjadi gol untuk Everton. Poin seperti itu. Lalu yang gue sih lebih yang di akhir pertandingan sih, menurut gue yang nggak perlu, yang kartu merah buat si Arne Slot, lalu Curtis Jones sama itu ya memang dua-duanya terlibat lah ya, emang memicu untuk terjadinya sebuah frakas lah di situ, jadi wajar dua-duanya. Tapi pandangan lo gimana, Sabto, tentang De Cure dalam sebuah derby, dia selebrasi di depan fans Liverpool gitu kan, tapi ya tetap di luar dari, dia nggak masuk ke tribun gitu kan. Tapi memang ada kondisi di mana dia akan mengundang respon pemain lain. Betul. Tapi ini kan derby ya, dan a point matters buat Everton gitu kan, dengan menghadapi Liverpool especially. Liverpool, cerita-cerita side story-nya pertandingan terakhir dan lain-lain. Dan gue juga ngelihat apa yang dilakukan Curtis Jones
ya that's fine karena dia membela fansnya. Betul. Coba untuk jadi pemain yang mungkin akan tampil gitu kan untuk bisa menyelamatkan para supporter dari keadaan yang mungkin mengganggu juga. Bener. Lu jangan bikin panas situasi dong. Nggak perlu dong dengan kartu yang diberikan oleh Michael Justru Oliver. berbalik. Gua rasa Ivan Doucouré atau Curtis Jones dia tahu resiko dari apa yang dilakukan itu bakal dihukum. Mereka udah punya pengalaman main yang luar biasa. Ivan Curtis Jones semudah itu dia tahu bahwa saat gue melakukan ini, gue bakal dihukum. Dan that's fine. Ini derby dan perlu seperti itu gitu. Dan Doucouré ya pastilah lu mocking tim tamu itu pasti. It happens lah. It happens. Kalau tim tamu yang mencetak gol atau menang ke tim lawan ngasih begini, itu kan provokator atau provokasi juga yang mereka lakukan gitu. Cuman ya mungkin kekesalan Jones melihat anjir jadi 2-2 Itunya. ditambah wah lu Itunya. nambah provokasi gitu. Itunya. Jadi dia being a Liverpoolian ya dia maju step up. Tapi kita suka lihat keadaan seperti itu kan. That's football, di mana ada emosi dan juga fever pitch dari arena sendiri yang begitu gemuruh luar begitu biasa. gol ya, Brandwidth. Ya harusnya Siapa Tarkowski? Tarkowski. Dan itu biasanya kalau mungkin bukan pertandingan derby, Tarkowski tendangannya jauh Ke atas. Tapi langsung pinter. bisa masuk gitu. Langsung jago. Jadi gue ngeliat kayak Michael Oliver ya tetap seperti biasa gitu, try to get the limelight, coba curi center stage dari para pemain, kartu merah. Tapi Arne Slot juga mungkin dengan gaya khasnya kan salaman tapi sinis gitu kan dengan Dan gue ngerti sih kenapa Arne Slot sangat kecewa. Ya karena dengan dua keadaan iya tadi gitu kan. loh. Maksud gue kalau lu ditunjuk untuk mengadili pertandingan sebesar ini ya lu harusnya bisa mengadili dengan baik dong. Nah ini enggak gitu. Jadi ya ini harus dapat atensi dari PGML bahwa ini nggak bisa lagi nih gitu loh, bahwa mungkin kedepannya makin banyak lagi derby-derby yang lebih seru, lebih panas. Tapi kalau wasit kayak begini cuman pengen Itu game-game padahal aman. one of the best, Yeah, one of the best. katanya Iya, dulu pernah one of the highest, paling banyak gajinya emang. Cuman Paling merugikan Arsenal juga ya. iya kan, semua tim. Gue bilang berkali-kali, hanya tinggal nunggu hari. Cuman ini bakal menjadi ya tetap aja, walaupun kerugian buat Liverpool. Arne Slot marah sampai kecewa sampai harus dapat kartu merah. two games Itu ya. memes yang dia mocking dia si Newcastle benar sih itu? Cuman ya fans Newcastle. Oliver. Ya jangan sampai kayak temannya satu lagi kan. Harus ada kontroversinya dikasih tahu Dibelokin dikit. bubar. Ya tapi kalau kita lihat dari kemarin secara keseluruhan itu yang kita inginkan dalam sebuah derby Premier League, elite team yang Banter. beradu. Cocok dong untuk apa? Sebenarnya dilepas aja biar ini terjadi aja gitu. Iya. Derby kan sebetulnya yang kalau yang tradisional kan sebetulnya banyak juga ya di yang Old Firm Derby lah maksudnya. Oh itu lebih gila lagi. Millwall, West Ham yang kayak gitu-gitu itu kan emang sangar gitu. Cuman kan udah nggak matters lagi karena lu udah sama-sama nggak berprestasi gitu kan. Tapi di sini ya Everton mencoba memberikan sparks lagi yang tadi gue bilang. Ini tim gue growing up nonton sebel sih gue ngeliat Everton gitu kan. Apalagi zaman si Lineker sempat main di situ. Final Piala FA 86 malah kalau nggak salah. Final Tony Piala- Cottee. Iya Tony Cottee. Final Piala FA dia golin 2 itu akhirnya tapi Liverpool bisa menang 3-2. Dan uniknya Ian Rush dulu fans Everton. Iya. Iya awalnya. Tapi dia Kayak ditolak Kara. sama Everton. Iya. Sekarang Kayak Kara. jadi legendnya Liverpool ya. Ya dulu kan ya ketemu Everton ada deg-degannya terus gitu kan. Ini tim yang mungkin dari papan di bawah tapi tiap derby bisa aja mencuri Iya kayak something. boleh kalah sama yang lain Ya, asal jangan kalah Liverpool. sama Liverpool. Dan ya gue seneng untuk melihat partainya jadi seru lagi nih. Walaupun deg-degannya nambah gitu kan. Tapi ya gue lebih nggak enak relate sih. dengan perbincangan tadi. Nama-nama yang disebutin nanti kayak gue belum lahir deh. Gary Lineker ya tau lah ada di game tapi belum pernah ngelihat. Tapi kalau kita ngelihat 5 pertandingan ke depan bagi Liverpool, awalnya mungkin masih cukup ringan. Ada Wolves di sana, namun mulai masuk ke Aston Villa, Menang masuk ke lawan Manchester Wolves, City, menang lawan Villa, masuk ke Newcastle. kalah lawan City. Wah, Itu away dua-duanya. tapi gimana sih Aston cara Villa. Arne Slot nantinya untuk menangani 5 game ke depan? Apa salah satunya dengan mencadangkan TAA di pertandingan semalam? Karena Jaraknya kalau kita deket-deket lihat, ya. gue kaget dengan starting 11 kemarin, derby yang sangat pemanas, tapi malah Bradley yang diturunkan, bukan seorang Trent Alexander-Arnold. Kalau Bradley sebetulnya gue bilang nggak jelek juga gitu. Tapi Arnold kan dalam musim ini kan kita mungkin ngeliat Arnold yang berbeda ya. Yeah. Di awal musim kayaknya kita udah bisa lihat Arnold udah balik lagi nih, defense-nya udah bisa lagi, nutup lagi, mundur ke belakangnya tepat, ngasih going forward umpan-umpannya juga udah mulai jalan lagi ketika awal-awal di era Jurgen Klopp, dia dan Robertson dua-duanya bisa ngasih cross. Kita udah kayak ngeliat dia udah balik nih jadi si Arnold yang bisa kita andalkan gitu. Tapi di beberapa pertandingan emang nunjukin flaws-nya dia lagi, di mana
dilempar bola di belakang dia keteteran. Kadang-kadang positioningnya selalu salah dalam positioning sehingga para pemain tengah tuh harus coverage areanya dia. Jadi wajar kalau dalam beberapa games dan beberapa kali dia melakukan blunder juga. Yes. Makanya kenapa Bradley coba dimainin. Emang Bradley bukan kayak Bradley di musim lalu yang tampil kayak Arnold muda gitu. Dia ada beberapa poin yang nggak secemerlang musim lalu lah. Tapi tetap aja layak di rotate ketika Arnold nggak lagi pede merasa dirinya nggak tergantikan gitu. Jadi dia harus step up lagi ke naikin game day lagi karena rotasi yang dilakukan oleh Arne Slot itu. Dan kalau kita lihat Slot di beberapa musim dia melatih, dia kan selalu bisa menjaga pemainnya tuh kebugarannya tuh bisa mendekati 100% lah setiap pemain. Karena ya rotasi yang dilakukan itu pemain-pemain penting seperti tadi gue bilang Arnold, lalu Salah, kan jarang sekali diganti sebetulnya ketika main di 90 menit gitu. Tapi sering diganti menit 70 in order untuk bisa menjaga rate mereka tuh bisa di posisi 100% terus itu. Jadi wajar kalau rotasi itu akan selalu ada buat para pemain pentingnya Liverpool. Nah, kalau gue melihat ini game management aja dari Arne Slot, bahwa bukan berarti trennya sedang turun buat gue ya, Bradley yang sedang naik. Ini hanya man management dari Arne Slot, bahwa gue butuh tren di menit-menit akhir. That's why dia masuk menit 61. Jadi gue sih lebih ke sesimpel itu, bahwa Arne Slot yes emang dia orang yang harus mirip-mirip Liverpool karena bukan skuad yang paling gemuk kita lihat. Iya kan, jadi harus rapih banget karena ngincernya kan quadruple tadinya kan, cuman ya nggak tahu. Rijal yang ngincer quadruple. Iya, Rizal. 4 trofi. Oh, gitu. Gara-gara Rijal sama Dazuf tuh. Gitu. Kalau untuk Slot kalau udah juara Premier League itu udah bagus banget kan, karena ini semuanya udah lebih Iya. cepat dari perkiraan gitu. Dan kalau ditanya semua orang, even yang bukan fans Liverpool pun, kalau ditanya Liverpool juara apa musim ini? Premier League. Gitu. Jadi emang Udah jauh di atas ekspektasi lah. udah ekspektasi lah, tim baru, pelatih baru, maksudnya kayak ini udah, makanya gue tinggi banget mas nilai Liverpool tuh mas, luar biasa emang. jadi kemarin bisa kayak begitu lawan Everton, gue sedikit apaan sih Liverpool gitu loh. Jadi ya udah, cuma gue seneng bukan gara-gara jadi gap, alah nggak penting, gap 3 poin juga belum tentu bagus buat Arsenal. Sama-sama punya saudara botol ya. Aduh, iya lagi. Arsenal juga, Liverpool juga. Jadi ya buat gue cuman game management dari seorang the great Arne Slot. Iya, buat Liverpool fans nggak usah khawatir, masih ada gap 7 poin Arne Slot. Mungkin dalam beberapa pertandingan agak sedikit mulai kelihatan agak tegang mungkin juga dengan men-set up timnya dengan pressure yang dihadapi oleh Bentar, gue mau Liverpool. nanya, klasi nggak itu Doucouré? Apa? Klasi nggak? Klasi. Kelas. Doucouré. Iya. Gue nggak setuju sama Doucouré. Oh, lo nggak setuju? Iya, tapi that's a derby yang kadarnya pressure Kenapa Luis Kelly sangat nggak boleh tinggi. itu, lu fine aja? I'm not fine, makanya gue nggak Oh, lo nggak setuju. Tapi lu- gue setuju dengan respons ada Curtis Jones Oke. yang mengimbangi insiden tersebut. Tapi gue pikir dalam sebuah derby ini warna yang pas. Tapi dia nggak meniru selebrasi orang. Itu yang beda. Iya, itu yang beda. Cuma buat gue Iya. lebih klasik sekali. Oke, Oh, jadi untuk sekali Liverpool fans Haaland. senang aja, masih ada gap dan lawan berikutnya adalah Wolverhampton. Nah, mungkin yang perlu dikhawatirkan sedikit form dari Konate kemarin, dia di golnya Beto yang dia Gonçalves. Bukan. The legend from Udinese. Beto yang sekarang kayak Mirobaldo. sekarang kayak Yakubu formnya di Everton. Yakubu Ayek Beni. Ngolin terus dan Konate di-expose. Ada handball juga dari Konate tapi nggak dianggap handball. Dia menjadi pemain yang juga didorong tapi nggak dianggap sama VAR. VAR mungkin juga terbawa dengan emosi dari derby kemarin. Biarin. Ya udah. Jadi masih ada gap yang cukup aman dan masih sulit nih buat pesaing-pesaing lainnya untuk mengejar. Sebut aja. Liverpool, Arsenal, Forest and Man City. Bahkan Forest juga Chelsea nggak bisa disebut nih. kalah. Ya ibarat pohon lah, ini makin tinggi kan anginnya makin kenceng lah. Iya, Jadi betul. cobaannya makin banyak lah. Tapi ya buat fans Liverpool jangan tantrum ya. Sekarang kita udah bisa ngeliat lah, ini Premier League punya siapa? Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah. Lu kan fans MU. Oh iya benar. Karena udah nggak ngarep lagi dengan trofi musim ini, usah karena kayak dibikin ngeliatnya, rame. sulit sekali. Nanti kita akan bahas MU Jebret Tim, tapi ini kemarin Bapak CEO abis ngevlog nih, ngelihat jersey terbaru dari Timnas Indonesia buatannya Erspo. Vlognya akan muncul nanti, mungkin kita tunggu saja di YouTube dari Jebret Media. Akhir pekan ini akan ditayangkan langsung, dan hari ini udah resmi dijual, jadi kalian bisa cek aja langsung di marketplace yang langsung. Oh udah habis. Finito. Udah habis. Langsung. Ya pastilah kayak Wah, gitu. cepet banget lah udah. Ya, langsung aja kita bahas pembahasan selanjutnya. Kameranya ganti lagi ke sini. Langsung aja masuk ke next episode. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.